sih, Bang? Di belakang lu ada Apa sih? kuntilanak itu. Bang Daus, kuntilanak apaan sih? Ada kuntilanak itu beneran di belakang lu. Mana nggak ada apa-apa, kosong kok. Beneran serius. Gua Ya kan? Apa lu sekarang? beneran Apa? Bener-bener apa, Bang? tadi ada Ada apaan, Bang? kuntilanak di. Nggak bisa, Bang. Gue mulai tersinggung sama lu nih. Kita berdua nih pedagang, Bang. Nanti kalau orang-orang denger omongan lu nih, gue diikutin kuntilanak. Terus nama gue jadi tercemar, Bang. Gue dikira pedagang yang enggak. Gua nggak nuduh lu, Ndra. Ih, lu kok ngotot gitu sih, Bang? Lu yang ngajak ribut lu. Kalau ini, Apa kok berbicara ada apa? Bang Rete, nih, Bang Daus nih. Tadi gua ngeliat dia di belakangnya tuh ada kuntilanak. Gua kasih tahu mana dia sih? ngotot dia marah. Rete, tuh lihat. Mana? Mana Kuntilanak apaan sih? Mungkin Daus kecapean ya. Halusinasi dia, halusinasi. Indra juga udah pokoknya sadarin aja lah dia lah. Iya, Bang. Gue jadi curiga, Bang, nih. Bang Daus habis kenalan apa ya? Agak makan apa? Gua dari tadi Ini nggak ada apa-apa udah, masalah clear ya. Kamu jangan iya aja, selesaikan. Terus solusinya apa, Pak Rete? Nggak ada. Ini Apaan sih? Ini malah ketawa. Bukan. Lebih serem kamu malah. Kamu yang serem. Kenapa berantem sendiri sih berdua? Ini lagu-lagu so ganteng. Operasi buka makanya. Ya Allah. Apaan lagi sih, Bang Daus? Apaan sih? pohon tinggi amat ya. Emang desono. Yaudah, Tinggi. Mas, mau kemana sih? Kamu main pergi-pergi aja. Mas bagi duit mas, nanti malam aku mau ada acara sama teman-teman aku arisan. Pak, aku mau jualan. Lagian aku udah nggak punya uang. Kemarin ada sisa aku beliin buat gerobak ini nih, buat jualan soto. Kamu sabar ya, nanti kalau udah ada untung aku kasih kamu ya. Kamu tuh kenapa sih kere banget? Makanya mas, jadi orang tuh nggak usah so suci. Mas, kenapa kamu waktu itu nggak ikutin aja sih apa kata bos kamu? Kita nggak akan melarat kayak gini mas. Aku udah bilang berkali-kali sama kamu, aku nggak mau korupsi. Itu nggak berkah buat kita. Mas, kan yang korupsi itu bos kamu bukan kamu. Kamu tinggal ikutin aja gimana caranya nggak ketahuan sama perusahaan. Itu aja kok. Udah. Aku udah nggak mau bahas soal itu lagi. Aku berangkat dulu ya. Puspa. Mana sih duitnya? Puspa. Mas, aku tuh perlu uang. Puspaan sih kamu, Puspa. Itu buat kembalian. Mas, aku juga perlu uang. Kamu cari lagi aja, sana pergi. Astagfirullahaladzim. Puspa kenapa sih? Bukannya dukung usaha suaminya. Ya Allah. Ampun istriku ya Allah. Mungkin dia lagi hilaf. Hamba mohon ya Allah. Ada apa nih? Stop. Siapa yang maling? Dia maling, jangan dibelain. Tunggu, ini anak kecil. Dia nyolong di warung Bu Prapti. Ya, sabar mas. Tapi dia maling. Ya tahu, sabar dulu. Stop. Bal, tolong Bal. Ada apa ini Bang Daus? Nih anak dibilang maling. Iya. Kasian toh anak kecil kayak gini sampai nangis. Adik, nama kamu siapa? Arif, Apa benar kamu ngelakuin hal yang dituduhkan Om ini? iya om, saya lapar. Astagfirullahaladzim. Emangnya habis berapa mas? 10.000. 10.000. Ya udah, saya ganti. Tapi jangan dibawa ke kantor polisi ya. Bentar mas. Ini bang, saya ganti ya. Oke, terima kasih. Cabut. Bu, ngapa sih Bu? Bu. Ya Allah, Indra, kamu nggak apa-apa? Aduh, ngapain pakai keluar rumah segala? Tanganmu nggak panas kan? Ngapain ibu keluar? Ibu, lu nggak apa-apa? Nggak apa-apa.
apa-apa, Ros. Ibu ini hampir celaka tau nggak Mas? Biarin aja, biar dia kapok sekalian. Mas Indra, masa Mas diam aja sih ngeliat Ibu Nurul hampir nabrak gitu? Jahat banget sih Mas. Gue gak bakalan nyesel. Ini orang tua udah berbuat kesalahan. Sudah, Nak Iqbal. Nggak apa-apa, Nak Ros. Ibu nggak apa-apa. Indra emang benar ibu yang salah. Terima kasih sudah mau nolongin ya. Nah, kan? Kalian denger sendiri kan? Terus ngapain pada di situ? Sudah pergi. Buru pergi. Yaudah kalau gitu kami pamit dulu. Sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Karat. Aku udah bilang kan, Bu. Ibu tuh di rumah aja, gak usah keluar-keluar segala. Ini ibu masih aja keras kepala. Tetap aja keluar rumah. Malah nyentuh semua bahan-bahan soto. Bu. Ibu kira tuh belinya gak pakai uang apa? Ibu ini bosan duduk terus. Ibu pengen bantuin kamu jualan soto. Bu, ibu ngeliat gak kondisi ibu? Lihat gak? Ibu gak ngeliat? Emang ibu bisa berdiri? Bisa? Ayo berdiri, cepet! Jangan terang. Coba berdiri. Ibu nggak kuat. Sekarang berdiri. Tuh, bisa berdiri. Kan? Sok tahu sih. Ayo berdiri. Cepat. Makanya Bu, ya, gua usah sosok bantuin. Sekarang ibu malah bikin berantakan semuanya. Ibu mau ganti rugi? Mau? Usahain aja. Siang ini panas banget ya. Iya bang, lumayan. Wah, kayaknya lahap banget tuh makan. Iya. Mau ditambahin toprak lagi ya? Mau? Terima kasih Om Daus, udah kenyang. Kan sama Om Salman udah dikasih 2 mangkok. Iya, bener, Bu. Udah dokoh banget itu. Ya kan? Iya. Emang orang tua kamu kemana? Aku nyasar Om, nggak tahu jalan pulang. Tapi tahu alamatnya jalan apa gitu? Nggak tahu. Man, lu bohong aja lu. Hah? Kenapa emang bang? Iya, kayak di sinetron-sinetron lu ngomong sendiri tuh kan. Kok abang tahu ya? Abang pernah amal ya? Bukan, lu kan pengamat TV. Oh iya gini aja, kamu nggak usah khawatir ya. Kalau kamu nggak tahu alamat pulang, untuk sementara kamu bisa tinggal di rumah Om dulu. Mau kan? Mau. Bener. Aku nggak mau tidur di luar lagi. Kayaknya udah lengket banget tuh sama lu. Ya, udah nyatu. Udah enak sendiri ya bang ya? Iya. Aduh, berarti manggil lu sekarang Papa. Hah? Apa? Kang Soto mana pantas Papa. Jadi. Disuruh naik mobil, Mama Saati malah sukanya naik motor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu harusnya bersyukur, Mar, masih ada yang mau nganterin. Kamu kenapa sih? Masih mau aja dianterin sama Iqbal. Lebih baik kamu tuh pepet si Vero. Kan dia keren, mobilnya bagus, adem lagi. Masa maunya naik motor, udah tahu debu banyak knalpot. Bu, jangan ngomong keras-keras, nggak enak kan kalau kedenger Iqbal. Sengaja. Ya udah Ros, aku juga harus balik kok. Emang mau kemana, Bal? Kok buru-buru banget? Sebenarnya saya masih agak penasaran sama kejadian yang menimpa Bu Nurul mati. Emang Bu Nurul kenapa? Iya, tadi tuh kita lihat kursi rodanya Bu Nurul tuh didorong sama Mas Indra.
sengaja gitu dan hampir aja ketabrak sama motor. Masya Allah. Astagfirullahaladzim, si Indra keterlaluan banget ya. Ya. Saya juga pernah lihat dia bentak-bentak ibunya. Memang dia kurang ajar. Bener banget, apalagi sejak ibunya lumpuh tuh duduk di kursi roda. Makin gak ada akhlak tuh anak. Makanya saya mau mastiin, apakah Bu Nurul baik-baik aja atau nggak di sana? Ya tolongin Bu Nurul ya, Bal. Takut kenapa-napa. Bal, kamu hati-hati ya. Saya jalan ya. Mari, Mati, Anta, Ros. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Neng. Ngapain lagi tuh bocah? Ngapain lagi lu? Saya cuma memastikan kondisi Bu Nurul. Bu Nurul mana? Bukan urusan lo. Mendingan lo sekarang pergi deh. Daripada gue bikin hancur lo di sini. Apa sih ini tangan? Padahal cuma kesiram kuah soto doang deh. Kok sakitnya nggak hilang-hilang ya? Tumben-tumbenan nih warung sepi. Mbak Mboye. Hai, Bang Indra. Mana aja? Hei, Bang Indra genit deh, nyolek-nyolek ganjen. Ya, apa-apa kali, dikit. Mampir. Yuk. Enggak. Perut aku udah kenyang. Perasaan belum mampir, kok udah kenyang makan soto? Aku udah makan soto, perut aku jadi kenyang. Sotonya enak. Itu ditanyakan sana. Rame? Rame sekali. Apa yang ngantri? Harganya? Harga terjangkau. Ini juga gratis 1 mangkok. Yuk. Aduh, terima kasih banyak. Ya, besok-besok aja deh, ya. Bungkus. Oh iya, udah nggak usah repot-repot ya. Saya mau langsung nyanyi dangdut dulu ya. Assalamualaikum. Sebentar ya. Bawel banget sih. Kang soto baru. Bu! Ibu! Iya. Buruan keluar, Bu! Iya, Indra. Bu, tolong jagain warung sebentar, Bu. Aku mau lihat tukang soto yang baru. Gara-gara dia tuh, Bu, warungku jadi sepi. Udah tunggu sebentar. Iya, Indra. Enak ya. Seger nih. Kenyang gua. Kalau kamu capek, kamu istirahat aja. Loh kok Om, aku malah seneng. Benar kamu. Iyalah. Makasih ya. Mas Salman, saya satu lagi ya. Satu lagi. Yuk, Siap, Bang. Ini udah habis, satu lagi. Siap, Bang. Ngambang. Ini tuh karena enak, makanya gue jadi. Orang pura-pura bahagia itu emang harus makan. Jadi maksudnya gue nggak bahagia. Salman, Ya, Bang. sotonya enak nih. Oh iya, terima kasih banyak, Mas. Kalau suka soto saya. Ya dong, buktinya saya nambah satu lagi. Iya nih Mas, kalau rasanya tetap kayak gini dijamin laris manis. Terima kasih, Mbak. Mudah-mudahan rasanya tetap konsisten dan tambah banyak pelanggannya. Ini dia nih biang keroknya nih. Awas lu. Berani-beraninya lo ya jualan di sini? Lu belum tahu siapa gue lo? Nih, gue Indra. Cuman gue yang boleh jualan di kampung Kutrit. Loh, Indra, lu kalau mau jualan di sana aja. Dan siapapun boleh jualan di sini. Lu nggak ada hak ngatur-ngatur. Bodoh amat. Iya, Bang. Saya juga ngontrak di kampung sini. Jadi wajar lah kalau saya jualan di sini. Awas lo ya. Mulai besok lu jualan di kampung sebelah. Sampai gue liat lu masih jualan di sini. Acak-acak di gerobak nih.
juga ngapain lu? Nyeramain gue lu? Hah? Mas, dengerin ya. Lu berani ngacak-ngacak ini, gua potong kubis lu. Mas Salman ini jualan gerobak keliling dan Mas punya tempat sendiri, nggak bakal ngerugiin kok. Tapi lepasin dulu sakit ini. Awas lu ya. Lu juga lu. Lu juga awas lu. Berani lu acak-acak, gua potong janggut lu juga, mau lu? Awas. Aduh Rin, sorry banget nih, kayaknya rencana kita berubah deh. Iya, suami aku soalnya masih meeting gitu di luar kota sama temen-temennya. Mobilnya juga dipakai lagi. Terus mobil aku yang satunya lagi di bengkel. Gimana kalau kamu aja yang jemput aku? Iya, di tempat biasa. Oke deh, bye. Aduh, sampai kapan lagi aku harus berpura-pura kayak gini terus sama teman-teman arisan? Capek deh. Masa aku miskin terus sih? Gimana ya caranya biar kaya lagi? Apa aku udahin aja kali ya pernikahan aku sama Mas Salman? Assalamualaikum. Siapa Mas? Siapa nih anak? Ini namanya Arif. Dan insya Allah untuk sementara waktu dia akan tinggal bareng sama kita. Mas, kamu yang benar aja. Kita aja masih melarat. Ngapain kamu bawa anak ini ke sini ya? Pulangin ke orang tuanya. Puspa, kamu sabar dulu ya. Arif ini nyasar di kampung Kucrit. Aku nggak tega ngelihatnya. Dia nggak tahu rumahnya. Jadi untuk sementara dia tinggal sama kita ya. Mas, kamu pikir pelihara nih anak nggak butuh uang, ha? Kamu aja nggak pernah kasih saya uang, Mas. Aduh, sini deh bagi duit. Mana hasil jualannya? Ya sebentar. Lama banget sini, aku kan mau arisan. Kalau nyusahin, suruh pulang. Kalau Om Muat Apa yang kamu masukkan itu, Ndra? Kok seperti gulungan rambut? Aku baru jadi kasih penglaris yang lebih manjur, Bu. Penglaris rambut kuntilanak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Indra, itu kamu keluarin. Itu kamu sama dengan menyekutukan Allah. Ibunya apaan sih? Enak aja nyuruh buang. Ngambilnya susah, Bu. Udahlah, Bu. Ibu tuh gak usah banyakan protes. Ya? Ibu sadar gak sih, Bu? Selama ini hidup ibu tuh nyusahin aja. Indra, kamu kok tega banget ngomong begitu sama ibu? Bukan tega, Bu. Emang kenyataannya begitu? Bu, ibu pikir ngidupin ibu tuh gak pakai duit. Biaya ibu berobat tuh gede, Bu. Selama ini, ibu pakai uang pensiunan almarhum bapakmu untuk berobat. Tidak sepeser pun ibu pakai uang kamu, Ndra, untuk berobat. Bu, emang ibu kalau berobat bisa jalan sendiri? Enggak kan, Bu? Tetap sama aku kan? Bahkan ibu kalau dihitung-hitung, aku lebih besar keluarin duitnya daripada ibu. Mulai sekarang, kamu nggak usah ngeluarin uang buat ibu. Termasuk untuk berobat. Ibu mau cari sendiri. Baguslah, sekalian ibu pergi dari sini. Nggak bikin susah terus.
sama sekali. Gimana sih kamu? Duit nggak ngasih, duit nggak ada, makanan juga nggak ada. Sabar dong Puspa. Maaf ya, tadi uang keuntungan aku beliin baju buat Arif. Ini lagi, buat anak ini? Oh, jadi sekarang semenjak ada anak ini, Mas gak mikirin aku? Bukannya begitu, kasihan dia nggak punya baju. Keluar, keluar dari rumah saya. Puspa jangan begitu. Ya. Puspa. Keluar kamu dari rumah saya, keluar. Pergi. Udah Mas suruh pergi aja. Jangan kasar dong sama dia. Belain aja terus anak pungut kamu itu. Udah Mas usir aja Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini kenapa? Aduh, kok kasar sih sama anak kecil? Iya, kenapa sih? Kasihan kan itu anaknya. Nah, lagian juga kan dia masih kecil, kenapa harus diusir sih? Ini anak cuma anak pungut. Saya nggak mau ngeliat ya di sini. Usir Mas. Usir. Ya Allah. Maaf ya. Jadi begini, Bu. Ini anak namanya Arif. Dia nggak tahu rumahnya ada di mana. Jadi saya bawa ke sini aja sampai ketemu orang tuanya lagi. Oh, itu kenapa Puspa kok kasar banget sih sama anak kecil? Aku takut dong. Ya, tenang. Kamu nggak usah takut ya. Nanti Om jagain kamu, ya. Waalaikumsalam. Bal, Waalaikumsalam. Tadi kita baru ngelewatin kontrakannya Haji Sulaiman. Terus kita lihat ada anak kecil yang diusir, kasihan banget deh. Anak kecil? Anaknya siapa, Tante? Itu anak angkatnya Pak Salman, tukang soto itu loh, Bal. Kayaknya Lala tahu deh anak kecil itu. Dia suka ikut jualan sama Pak Salman kan? Terus tadi juga Lala ke situ, terus ketemu mereka. Dan Lala makan sotonya enak banget, Tante. Iya, kamu bener banget, lah. Emang dia tuh suka ikutan jualan di tempatnya Pak Salman. Kalau nggak salah, namanya Arif deh. Tante minta tolong deh sama kalian. Kalian tolong bantu cari orang tuanya ya. Kalau bisa sebarin di semua medsos supaya cepat ketemu. Kasihan juga kelamaan kalau di tempatnya Pak Salman. Apalagi istrinya Pak Salman tuh kurang suka kayaknya sama Arif. Iya Tante, nanti Lala coba bilang ke Kak Reza biar dia tuh bikin konten tentang anak kecil itu. Siapa tuh orang tuanya lihat. Iya betul. Tante, lah. Kayaknya 2 pedagang di Kampung Cerek lagi ada masalah deh. Soalnya kemarin Iqbal juga lihat Mas Indra tiba-tiba ngasarin ibunya. Astagfirullahaladzim. Kalau itu mah gak usah ditanyain lagi. Indra tuh emang kayak gitu dari dulu. Dia kasar banget sama ibunya. Padahal ibunya tuh di kursi roda loh. Mama saat ini selalu ikut-ikutin saya punya baju. enak aja. Emang kita sehati kali. Ibu Nurul, ya Allah. Mau beli kembang ya? Pilih mau yang mana? Bunga saya aja, Bu, lebih segar. Enggak, Mak Ati. Saya datang kemari mau menawarkan diri, mau ikut kerja sama Mak Ati atau Ibu Mar. Hah? Kerja? Bu Nurul nyari kerja? Iya, Ros. Saya cari kerja. Waduh. Kalau begitu saya jadi curiga. Soalnya kemarin Iqbal dan Rosa cerita kalau ibu itu habis dikasarin sama Indra. Sampai kursi rodanya jatuh kan? Nah, sekarang ibu datang mau cari kerja. Ini pasti ada apa-apanya. Iya Bu, kan sotonya Indra lagi laris. Pelanggannya juga banyak. Udah gitu rasanya juga lumayan enak. Kok ibu cari kerjaan di tempat lain kenapa? Bu Nurul nggak dikasih uang ya sama Mas Indra? Astagfirullahaladzim, keterlaluan banget si Indra ya. Saya mau mencari kesibukan di luar rumah karena saya juga nggak bisa bantu Indra. Saya mau jadi pelayan di kios kembang ini.
Maaf ya Bu, I'm sorry. Bukannya nggak bisa bantu Ibu, soalnya penghasilan kios kita aja hanya cukup untuk sehari. Astagfirullahaladzim. Ibu, hati-hati ya Bu, ini jalannya turunan. Aduh, Bu Nurul. Kamu anaknya Pak Haji Sulaiman ya? Iya Bu, saya Zalina. Iya, ya. Terima kasih ya. Terima kasih juga ya sama Mbak Boyan. Kalau enggak aku udah kejungkal. Kok bisa begini sih, Bu? Ibu mau kemana? Iya Bu, tadi saya lihat juga Ibu kayaknya ngelamun. Ibu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Saya mau ke kafenya Haji Sulaiman. Saya mau menenangkan diri. Saya nggak mau pulang. Gimana? Ya udah nggak apa-apa, yuk keluar kop aja. Yuk. Yaudah kalau gitu kita anterin deh ya. Ya udah ya Bu, ikut saya ke kafenya Babe. Ya. Yuk. Makin gatal gini sih tangan gua. Kacau nih. Gerak tempat kuah soto lagi. Iya. Ntar malam kan bulan purnama ya. Wah, gua harus cari tumbal nih. Tapi siapa yang gue jadi tumbal? Kenapa nggak ibu aja gue jadiin tumbal ya? Hidupnya kan udah nggak berguna. Makin susah aja. Bu, ibu, bu, gimana ya? Bu. Ibu udah mau pulang belum? Saya anterin ya Bu. Nggak usah, Zah. Justru saya senang tinggal di sini. Saya pengen kerja sama kamu. Assalamualaikum. Salam. Sa, kok Bu Nurul ada di sini? Iya, tadi Bu Nurul minta mampir ke sini. Terus barusan Ibu Nurul bilang dia mau kerja di sini. Oh, terus kamu terima? Ya, belum sih. Cuman aku nggak ada masalah juga kalau emang Ibu mau kerja di sini. Alhamdulillah, berarti saya diterima kerja di sini ya, Zah? Iya, Bu. Saya juga bisa kok bawa gelas-gelas ini gelas-gelas yang kotor ini ke tempatnya. Ya udah Bu, silahkan kalau emang Ibu nggak keberatan. Iya. Astagfirullahaladzim. Bu, Nggak apa-apa kok Bu, biar saya beresin ya. Terima kasih Zah, hati-hati nak. Au. Kemana sih? Gue cari-cari kesana kesini, masih aja nggak ketemu. Aduh, padahal ntar malam harus nyari tumbal lagi. Ya, kalau nggak ketemu siapa mau gue tumbalin coba? Enggak. Itu numbalin siapa maksudnya? Bukan tumbalin nyawa gitu maksudnya Pak Rete, Bang Bopak. Jadi tuh saya ini kan mau misalnya saya buka usaha yang lain nih, terus yang ganti saya tuh siapa gitu, yang bakalan ditumbalin cuma istilah doang, nggak beneran. Oh, maksudnya buka cabang gitu. Iya. Misalkan pakai tumbal. Kirain. Hal ini nih jadi tumbal bagus nih. Jangan malah nggak laku tukunya Indra. Nah makanya nih saya minta doanya RT, Bang Bopak biar usaha saya tuh lancar terus, sukses.
Amin, aku selalu doain kok. Ya pastilah, saya selalu mendoakan dan mensupport warga saya, apalagi untuk kemajuan dari Kampung Kucrit. Kan nama Kampung Kucrit jadi harum. Soto Indra is the best. Wah. Dari mana? Kampung Kucrit. Siapa RT-nya? Penyandang dana siapa? Bopak Castello. Ya udah, Bang Bopak, Pak RT, saya permisi dulu nih. Masih mau cari ibu. Belum ketemu juga sampai sekarang. Iya, cari itu ya. Assalamualaikum. Ketemu, hati-hati. Waalaikumsalam. Saya bilang keluar. Keluar, kamu keluar. Udah sadar sekarang? Bisanya cuma tidur aja. Pergi kamu. Ampun Tante. Ampun lagi. Ngapain panggil tante? Memangnya saya tante kamu? Pergi kamu. Pergi. Aku bilang pergi. Pergi. Aku nggak mau ngeliat kamu di sini lagi. Pergi. Pergi. Mbak, udah dong. Astagfirullahaladzim, Bu. Jangan kasar gitu dong sama anaknya. Arif, ini bajunya basah kenapa? Iya, saya siram. Kenapa emangnya? Ini anak cuma numpang, tapi bisanya kerjanya cuma tidur doang. Pergi kamu. Pergi. Puspa, kamu apa-apaan sih? Kenapa? Kok baju Arif basah? Aku disiram sama tante. Anak pungut kamu kalau nggak disiram nggak bakal bangun. Urus tuh anak kamu. Mas, saya udah tahu Arif. Bagaimana kalau saya bikin konten YouTube buat dia biar bapaknya tahu keberadaan dia sekarang di mana? Iya, Mas. Biar banyak yang nonton juga dan biar orang tuanya Arif juga ngeliat. Siapa tahu Arif bisa ketemu sama orang tua kandungnya. Baik, Mbak. Mas, tunggu sebentar ya. Saya gantiin baju dulu. Kasihan basah. Iya, Mas. Ayo. Semoga niat kita. Mbak, mau pesan apa? Ayo. Oh ya. Terus mau apa lagi? Di sini rupanya. Oh, cappuccino ya. Bu, ngapain di sini? Ayo pulang. Nggak mau. Kok nggak mau? Ibu itu di sini kerja. Nanti aja. Ibu pulang sendiri kalau warung kopinya sudah tutup. Usah. Mas. Kalau emang ibunya belum mau pulang, nggak apa-apa, biarin di sini aja dulu. Gue nih anaknya, lu nggak ada hak buat nahan ibu gue di sini. Apalagi nyuruh kerja di sini. Tapi bukan saya yang nyuruh kerja, Mas. Emang Bu Nurul sendiri yang mau. Alah, bohong lu. Pasti lu yang nyuruh kan? Bro. Siapa lu? Lu ternyata bukan cuma kasar sama ibu lu doang ya. Sama orang lain juga lu kasar. Maksud lu apaan? Ah, lu ngapain ngatur-ngatur gua lu? Cari ribut lu? Iya, gua cari ribut kenapa? Astagfirullahaladzim. Apa? Pergi lu. Lu juga awas lu. Bu Nurul, hati-hati ya, Bu. Astagfirullahaladzim. Kamu gak dilukain kan? Enggak, aku nggak apa-apa kok, Fer. Tapi kamu tuh lebam dikit loh. Sebentar ya. Aku ambil obatnya dulu. Kamu duduk dulu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT, Bang Bopak. Kabar baik nih. Baik. Soto. Soto kamu tuh dari sana udah. Kuahnya itu salam serinya kecium teh. Sama tulang-tulang sumsum. Waduh, bukan main. Boleh dong bikinin sotonya ya? 2. Aku 3. Hah? 3 dong. Ya. Katanya ibu kamu sudah pulang ya? Udah Pak RT, itu lagi di dalam. Dengar-dengar kamu katanya suka kasar sama ibu ya, sampai ibu keluar dari rumah. Ih, Bang Bopak, jangan julid deh. Aku nggak julid. Itu julid namanya. Fitnah Bang Bopak, gak bener semua itu. Justru saya nih ya Bang Bopak ya. Saya tuh justru yang ngerawat ibu saya, semua kekurangan ibu saya yang menuin. Udah. Fitnah tuh teh, namanya teh. Ya kan Indra udah bilang kalau dia gak pernah kasarin ibunya. Ya udah. Enak kan? Kan Bang? Enak banget sih. Kuahnya tuh mantap. Nikmatin aja, Mbak Boyen. Panik? Kaldunya. Kayaknya kaki sapi. Apa sih ya? Apa sih? Boyen. Kuntilanak. Udah. Mata
ngeliat yang benar. Mana ada kuntilanak? Mana ada kuntilanak? Tahu nih Pak Boyen. Pokok di Indra. Itu tadi sebelahnya. Kosong kok. Yen, sekali lagi gunain mata dengan baik. Jangan salah lihat. Nggak ada apa-apa dari tadi aku makan soto. Cuman ada Indra doang sendiri. Tahu nih. Soal ada nggak ada deh. Udah sih Yen nah. Kemana ya? Sakit ya? Tahan ya, Fer. Tahan dong. Menurut aku, kamu seharusnya nggak memperkerjakan Ibu Nurul sih. Selain terkesan tega karena dia udah tua dan emang udah tidak pantas untuk bekerja, ya masalahnya kan jadi panjang kayak gini. Iya sih, salah aku juga, Fer. Tapi aku nggak nyangka aja kalau Mas Indra tuh bisa sampai semarah itu. Ya, kita jadiin pembelajaran aja. Fer, tapi entah kenapa ya, aku ngerasa kayaknya ada sesuatu deh. Makanya Bu Nurul itu pengen banget kerja di sini. Tapi aku nggak tahu pasti sih masalahnya apa. Aku dengar dari warga sekitar sih katanya Bang Indra itu emang suka kasar sama si Bu Nurulnya. Ya, tapi balik lagi itu kan urusan pribadi mereka, jadi kita nggak boleh ikut campur. Iya, kita nggak boleh seuzon juga. Sini, kompres lagi ya. Sakit ya? Tahan dong biar sembuh. Sembuh. Malam ini kenapa ya kok gerah banget ya? Aduh, kok makin panas sih? Astagfirullahaladzim. Gerah banget. Nambah lagi kan? Kenapa kamu Pak? Enggak bener kata ente, bukan zamannya lagi. Iya kan? Enak nih. Pak RT, Bapak. Bu, Kenapa itu? mana Bu? Tolongin. Bang, Bapak, tolongin dong. Tolongin orang tua itu. Pak RT, Bapak, tolongin dong. Buruan, tolongin dong. Buruan. Hati-hati. Bentar lagi ibu bakalan jadi tumbal kuntilanak. Dan gue bakalan kaya raya. Beneran! Beneran! Bantuin. Tet. Ini gimana nih Bu RT nih? Tolong diperiksa. Hah? Masih ada napasnya apa enggak? Ya. Tolong, kita mau Iqbal. Ya, kita bantu. Aku nggak buat telepon. Orang kaya nggak punya telepon nih. Tapi nggak apa-apa deh. Halo. Iqbal, cepetan. Bu Nurul. Bu Nurul jatuh, cepetan ke sini, Pak. Enggak. Sini, tolong, mau jatuh nih. Ibaratnya tolongin dong. Ayo kita bantu angkat rumah, ayo. Kita bawa. Bang Bopak telepon. Coba diangkat, Sa. Halo, Assalamualaikum Bang. Astagfirullahaladzim. Ya udah, saya segera ke sana Bang. Ya.
Waalaikumsalam. Pak Reza, Bang Bopak kenapa? Bang Bopak tadi telepon Iqbal, cuman Iqbal lagi sama Pak Ustadz di kampung sebelah. Nah, Bang Bopak itu mau pinjam ambulans buat antar Bu Nurul ke rumah sakit karena kursi rodanya Bu Nurul nabrak tembok. Astagfirullahaladzim. Terus kondisinya Bu Nurul gimana, Zah? Katanya sih kritis, Tan. Ya Allah, udah cepetan berangkat deh, dibantu ya. Lala ikut bantu ya. Ya, Lala ikut ya, Kak. Amin ya, Tan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Hati-hati. Kasihan juga ya Bu Nurul ya. Kasihan banget ya Bu Nurul. Jangan-jangan dikasarin lagi nih sama Indra ya. Mudah-mudahan enggak deh, Mbak. Tapi kalau sampai iya dia kayak gitu bakal kuat banget pasti sama ibunya. Pak RT, Ibu kenapa Bu? Pak RT tolongin dong, Ibu. Saya telepon dulu ya. Ntar lagi gua akan mati. Tumbalnya buat kuntilanak akan diterima. Assalamualaikum Ustaz. Pak Ustaz bisa kesini Pak Ustaz, ke rumahnya Bu Nurul Pak Ustaz. Iya, ini kayaknya Bu Nurul kayak kesurupan gitu Pak Ustaz. Iya, cepat Pak Ustaz ya. Iya. Ya, Assalamualaikum. Pak tolong. Salam. Ini tolong ini. Pak RT, ini kenapa? Katanya Bu Nurul kecelakaan kok, kayak orang kesurupan. Saya juga nggak tahu. Tadi udah kayak gini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kak, ini ada kunti yang lagi nyekek lehernya Bu Nurul. Gimana? Mana? Nggak tahu gimana. Panggil apa? Pakai Pak RT, panggil ambulans, panggil siapa? Tunggu Ustaz, Bu datang. Bu. La. Ustaz, tolong Ustaz. Pak, stop. Pak Ustaz, tolong Pak Ustaz. La, stop. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'udzuhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu akbar. Lala. Bangun, ente nggak kenapa-napa? Nggak apa-apa, Pak Ustadz. Ya udah, berdiri ya. Kuat ya. Iya. Ibu! Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Pak RT. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Arif, kamu capek nggak? Enggak kok Om, masih kuat. Bener. Iyalah. Hebat kamu ya. Jadi gimana dong, bulan depan siapa yang dapat arisannya? Aku dong. Oh, kamu ya? Nah, Terus? bulan berikutnya baru dia. Oh gitu. Arisan bulan depan dapat Itu siapa? bukannya Tante Puspa? Tepu Uspa. Kamu aja deh, Iya, aku ya. tinggal bayar aja, ya. Betul. Puspa? Udah selesai acaranya?
Puspa, ini siapa? Emang kamu kenal sama tukang soto? Enggak kok, aku nggak kenal. Aku nggak tahu ini siapa. Puspa, ini aku Salman, suami kamu. Kamu tuh nggak usah ngaku-ngaku jadi suami saya ya. Jelas-jelas suami saya itu lagi di luar kota urus bisnisnya. Lagian nggak mungkin banget lagian. Suami saya kok tukang soto kayak kamu. Astagfirullahaladzim, kamu apaan sih? Yuk pulang yuk. Jadi tadi tuh Lala ngeliat ada kuntilanak yang lagi nyekik lehernya Bu Nurul. Dan setelah itu Lala nggak inget apa-apa lagi. Tapi Lala sadar sih ada makhluk yang ngerasuk ke tubuh Lala. Yang masuk ke tubuh ente itu ya kuntilanak yang ente lihat tadi lah. Pantesan aja lah sampai nyekik Bu Nurul. Ternyata Lala dimasukin kuntilanak. Tapi masih ada yang mengganjal di saya, Pak Ustadz. Kenapa kuntilanak itu bisa sampai sangat marah sama Bu Nurul? Bahkan sampai membunuhnya. Apa kesalahan yang udah dilakukan Bu Nurul sampai kuntilanak itu begitu marah? Aneh juga nggak tahu, Bang. Tadi begitu Aneh serang, kuntilanaknya udah keburu kabur. Ente kenapa, Teh? Hah? Dengerin ya. Jodoh, rezeki, maut, itu sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nentuin. Jadi itu nggak usah berlebihan deh sedihnya, ya. Saya sedih itu karena saya nggak bisa nyari kematiannya Bu Nurul ini lewat doa. Yang musola itu doanya udah mati, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Jadi ente belum ganti, Teh? Belum. Ya Allah, Teh. Wah gawat nih kalau sampai mereka tahu ibu matinya gara-gara jadi tumbalnya kuntilanak. Pak Ustadz, mohon izin, ini ibu saya kapan dimandikan? Besok aja deh, ya. Tapi sebelum dimandiin, kalau bisa nanti kita bacain surat Yasin, ya. Kemana sih? Kok pada belum pulang? Bisanya bikin malu aja. Assalamualaikum, Puspa. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sini kamu. Mas, kamu tuh apa-apaan sih? Bisanya bikin malu aku aja. Ngapain kamu samperin aku kayak gitu, ha? Kamu mau kasih tahu kalau kamu itu tukang soto, iya? Aku nggak bermaksud begitu, Puspa. Nggak bermaksud seperti itu. Mas, asal kamu tahu ya, teman-teman aku itu taunya suami aku itu pengusaha, Mas, bukan tukang soto kayak kamu. Puspa, aku minta maaf ya. Aku janji, aku nggak bakal kayak gitu lagi, ya. Minta maaf, minta maaf. Kalau kamu sekali lagi ngelakuin kesalahan, mendingan kita udahan aja, Mas. Aku capek hidup melarat kayak gini, Mas. Puspa, aku mohon sama kamu, jangan pernah kamu ucapin kata pisah. Aku yakin kita akan lewati semua ini, ya. Aduh, Mas. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan, Mas? Puspa, sabar, sabar. Aku kasih waktu kamu sebulan. Kalau kita nggak kaya-kaya juga, kita selesai aja, Mas. Hubungan kita selesai. Aku capek. Aku capek hidup kayak gini, Mas. Mar, Ros. Yes. Ibu Nurul itu katanya meninggalnya dicekek sama kuntilanak loh. Oh my God. Oh my Ih, God. Mamak Saati. Ih, bener. Siang-siang ngomong dicekek kuntilanak. Iya, dengar-dengar begitu. Ini pasti kejadiannya sangat menegangkan sekali nih. Pasti. Kok bisa dicekek sama kuntilanak sih, Ros? Ya mudah-mudahan arwahnya Ibu Nurul tenang di sana ya. Kalau soal berdoa pasti kita doain Bu Nurul, sayang. Tapi ini yang nggak habis pikirnya kenapa meninggalnya dicekek sama kuntilanak, itu aja. I know. Ini pasti si Indra pakai penglaris piara kuntilanak supaya dia punya jualan soto laris. Bu, nggak boleh suzon gitu. Kan nggak ada bukti, nggak baik seperti itu. Lagian ngapain juga kuntilanak iseng bunuh Bu Nurul?
Ros, bisa jadi mak lu bener. Masalahnya ini pasti ada kaitannya sama si Indra. Pasti. Kalian tuh kalau nggak tahu masalahnya, gak usah ikut campur. Mending pada diem, ingkem. Ngerti kagak? Ibu saya tuh meninggal bukan gara-gara kuntilanak, tapi jatuh dari kursi roda. Iya mas, maaf. Ibu saya nggak ada niat buat nuduh kok. Ini juga nih mati nih. Lan julid aja lu. Astagfirullah, kok galak banget. Aman. Gawat nih. Semua orang udah pada tahu kalau ibu meninggalnya gara-gara dicekik sama kuntilanak. Ini kalau didemin terus, lama-lama orang juga tahu kalau gue tuh pakai penglaris kuntilanak. Oh, di tangan makin gatel, kenapa ya nggak sembuh-sembuh? Enak loh. Jadi yang pesen ketoprak cuma aku aja, Us? Iya, cuma nggak apa-apa. RT kenapa nggak mau pesen? Enak banget. Coba deh. Sekali-sekali, yang ketoprak mulu. Udah sering kita makan ketoprak. Tetap kalau nggak beli ketoprak, Daus nggak ada yang beli. Yesterday, malah gue justru seneng namanya Salman. Soto. Karena Salman Sini orang ya, baik. sebentar ya. Semua soto. Iya. Ya. Kok sotonya Salman makin lama makin laris ya? Padahal gue udah pakai penglaris kuntilanak loh. Mas Salman, Ya, minta bawang goreng dong. bawang goreng ya kak, bentar ya. Nggak beres nih. Awas lo Salman. Gue bakalan pakai cara kekerasan. Biar soto lo hancur sekalian. Halo John. Gue udah kerjaan buat lo. Kematian Bu Nurul bikin warga heboh. Katanya Bu Nurul tuh mati karena dicekik sama kuntilanak. Tapi gue sendiri nggak bisa jawab ya, karena gue nggak lihat langsung kuntilanaknya. Kayaknya kuntilanak itu cuma Lala yang bisa ngeliat dong. Dan gue pun nggak ngeliat. Iya, tapi Lala juga nggak ngeliat jelas sih kak. Soalnya kan Lala dari situ langsung kerasukan. Tapi ya menurut Mas Indra itu, kalau Bu Nurul meninggal itu bukan karena kuntilanak, tapi karena memang jatuh dari kursi roda. Kalau menurut lo gimana Pak? Gue nggak bisa simpulin gimana sih, tapi yang jelas yang gue tahu kalau Indra itu kasar banget sama ibunya. Dan bisa jadi ini ada hubungannya dengan kematiannya Bu Nurul. Ya kan, Zal? Iya sih, emang waktu Bu Nurul kerja di sini dia kelihatan sangat tertekan. Tapi aku belum sempat nanya sih, karena udah keburu dijemput sama anaknya. Guys, kayaknya kita harus cari tahu. Karena udah 2 kali kursi roda itu muncul dengan sendirinya. Dan saat pertama kali kejadian itu Mas Indra nggak ngelakuin apa-apa, cuma diam. Jangan-jangan Mas Indra emang terlibat kematiannya Bu Nurul. Biar jelas gue bakal nemuin Mas Indra langsung. Bal, gimana kalau aku ikut? Ya. Ya udah kalau gitu gue sekarang bikin konten di tempat dia, siapa tahu kita bisa dapat petunjuk kan? Kak, Lala ikut ya? Iya. Lu di sampingnya Bobak makannya nggak semangat begitu. Iya. Oh iya. Makasih ya. Oh mau dong. Enak, endul. Ini endul katanya. Oh gitu. Kalau aku kan lagi makan ketoprak. Oh iya, enak. Ya aku mau dong ya. Ini mudah-mudahan berkah ya Man ya. Amin, amin Bang Daus. Manis ya. Yaudah, silakan dilanjut ya. Ya, makasih. Nih. Alhamdulillah. Gue sih walaupun gimana juga, gue seneng. Seger banget fotonya bang. Iya. Bawangnya kayak suka kayu ya. Salman itu orang baik kok. Tenang aja, pasti mah rezeki nggak kemana. Betul. Oh ya. Bang, baik kok. Ini apaan nih? Apa? Kok ada potong tikusnya? Iya benar. Iya, ini mah bukan daging ayam nih. Gak jujur nih jualannya nih. Saya pakai daging ayam bang, bener. Waduh bang. Benar, Salman. Itu tuh. Pakai tikus.
Enggak Pak RT, beneran saya berani sumpah pakai daging ayam. Ah, jangan bohong deh. Mendingan kita hajar aja nih orang nih. Ya, jangan. Nih, jatah lo. Apaan nih? Kok cuma segini doang? Gue ini bukan preman kemarin sore ya. Tambahin duitnya. Enak aja lo, itu juga udah banyak. Lo mau gue sebarin ke warga kampung Kucrit? Hah? Lo bener-bener lo ya. Gak ada terima kasih sama sekali lo. Bukan orang nih, saya kan itu lo apa sih? Gue kan apa sih? Mending lo mati daripada lo ngancam gue terus. Mati juga kan lo akhirnya. Mbak. Aduh, Mbak. Maaf, Mbak. Sumpah, Mbak. Saya nggak ngeliat. Nggak apa kok Mas, aku juga nggak ngeliat. Mbak orang baru di sini ya? Saya kok baru ngeliat. Iya Mas, saya itu istrinya Mas Salman yang biasa jualan soto keliling di area sini gitu. Mas lihat nggak ya? Saya dari tadi cariin suami saya kok nggak ada ya. Mbak, saya Indra. Puspa. Oh ya Puspa, ini biar kita lebih akrab lagi. Itu kartu nama saya. Silakan hubungi saya di situ. Makasih ya Mas ya. Pamit ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok, Alif. Nanti juga sembuh sendiri. Ya Allah, sakit banget ya. Tapi Om, gerobaknya rusak. Ntar kita jualannya gimana? Ya, nanti kalau udah sembuh, Om benerin gerobaknya lagi ya. Om bangun Om. Om bangun. Bangun Om. Om, tolong. Mas, kenapa sih pakai tiduran di sini segala? Mas, bangun. Mas, Mas. Oh, mau disiram nih biar bangun ya. Mas. Tante kenapa siram Om Salman? Tante jahat. Kamu diam ya. Diam kamu. Bangun kamu. Oh, aku tahu nih. Pasti kamu mau cari duit kan? Iya. Puspa, aku lagi kena musibah. Kena musibah apa? Kena musibah apa? Aku nggak mau tahu ya Mas ya. Kamu cari duit yang banyak. Ya Allah, ampuni dosa dan hilafnya ya Allah. Istriku sudah hilaf ya Allah. Baiklas, baiklas ya Allah. Berapa obat nih masih aja gatel. Cari obat dulu lah depan.
Aku cek dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bah, kayaknya orangnya nggak ada deh, lagi keluar. Ya udah kita tunggu aja. Ya udah, coba aku panggil sekali lagi ya. Bah, pintunya kebuka. Kayaknya sih orangnya di dalam deh. Mau coba cek nggak? Iya udah deh. Yaudah yuk. Bang, ayo cepetan. Mas Indra. Mas Indra. Ros, kayaknya Mas Indra nggak ada di rumah deh. Mana sekarang kita keluar? Nggak sopan soalnya masuk ke rumah orang tanpa izin ya. Kayaknya ada yang aneh deh Bang ini. Motornya Iqbal. Wah, bener-bener tuh bocah. Bah, ini apa ya? Gak tahu. Ros, itu kan barang Mas Indra. Sebaiknya jangan. Ros. Astagfirullah. Woi! Ngapain lu berdua di rumah gua lu? Lancang lu ya. Maaf sebelumnya Mas Indra. Tadi saya pikir Mas Indra ada di dalam rumah. Soalnya pintu Mas Indra kebuka. Alah, banyakan alasan lu. Lu mendingan sekarang berdua keluar. Cabut lo berdua. Tapi saya mau tanya seputar kematian Bu Nurul. Ah, nggak usah. Nggak ada yang perlu tanya lagi. Cabut lo sekarang. Cabut! Oke. Ros, kita keluar. Iya deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana? Mau pulang? Aku antar ya. Gak usah. Aku udah minta jemput sama Sapri kok. Tadi katanya sih dia udah jalan. Paling sebentar lagi juga nyampe. Sal, nanti kelamaan kalau kamu nungguin Bang Sapri. Udah mending aku antar. Cepet sampai ke tujuan. Gak apa-apa, aku udah biasa kok. Emangnya kamu mau dimarahin sama Babe? Aku rela dimarahin sama babe kamu. Asal kamu aman sampai ke rumah. Enggak usah. Aku sendiri aja. Kamu dengar sesuatu nggak? Iya, aku dengar. Kayaknya suaranya di arah situ deh. Kesana yuk. Tuh gerak-gerak deh. Apa ya? Bisa gerak-gerak? Nggak tahu. Coba kamu lihat. Astagfirullahaladzim, Pak RT. Bang Bopak. Astagfirullahaladzim. Pak RT sama Bang Bapak ngapain sih di situ ngumpet-ngumpet? Ini aku lagi latihan drama Pak RT. Ini kan ada apa sih? Penyuluhan. Masalah apa? Pertanahan. Oh, kirain Pak RT sama Bang Bapak ketakutan. Takut. saya takut. Rumusan dari mana takut? Aku ini orang yang selalu memproklamirkan hidupku dengan logika. Gak ada sejarahnya. Gak ada. Itu takut sama hantu, sama garuk. Ada. Aduh. Aku hanya takut itu kalau diputusin sama Porati. Kayak deh. Iya, tadi soalnya Zalina sama Vero kesini karena ada dengar-dengar suara gitu. Itu hal biasa. Namanya juga drama hidup. Jiwa tuh jangan sampai kosong. Ya, begitu benar. jiwa kita kosong, masuk suara apa itu masuk. Oh, carikan pembunuh saya. Suara kan? Tuh,
Ade minta tolong. Tolong sempurnakan saya. Bu, Bang, nggak akan dimakan. Ntar kalau kurang bilang aja ya. Ayo, Bang. Wah, kalau kayak gini terus nih tiap hari pendapatan gue nih. Kebeli nih mobil. Apalagi kalau ditambahin duit peninggalannya ibu. Dapat mobil keren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. La. Ya. Mas, mau pesen makan dong, soto. Makan di mana? Sini apa bungkus? Makan di sini aja. Sekarang saya bantu promo bikin vlog konten boleh nggak? Nggak perlu. Gue nggak perlu dipromosiin. Tanpa lu pada promosiin, ini warung udah terkenal, udah viral. Nggak apa-apa mas, justru biar tambah laris. Nggak apa-apa ya? Mungkin ya. Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Jadi sekarang gue lagi ada di sotonya Mas Indra. Sotonya itu enak banget guys di sini nih ke tempatnya. Kalian bisa banget makan di sini kalau kalian mau. Tuh tempat-tempatnya tuh. Mas, ini saya buka ya, nggak apa-apa ya? Jangan lu buka tuh panci. Lu ngerekam terserah deh. Tapi tuh panci jangan dibuka. Udah nggak apa-apa Mas, sebentar doang ya. Reza! Stop! Berhenti nggak lo ngerekam? Berhenti lo! Stop! Udah, lu pada cabut deh, cabut! Stop! Hei! Pergi! Gua heran sama lu, Mar. Ikutan aja orang belanja, ikut belanja. Gua bingung. Mama Ati yang selalu ikut saya. Saya belanja di pasar, Mama Ati ikut pasar. Saya belanja di supermarket, Mama Ati ikut. Bukan supermarket, supermarket. Lagi Mama Ati, saya tas hijau, Mama Ati tas hijau. Siapa yang hijau emang dari sono? Nggak bisa dong. Harusnya Mama Ati pakai kresek aja. Enak aja. Aduh, kenapa berantem mulu sih? Pegel saya, tolong bawain dong. Oh iya, boleh. Nih. Gak bisa, enak aja lu. Ini enak gua, bukan kulit panggul. Ya. Aduh, Mama Ati. Itu mahal. Mahal apaan yang mahal? Belanjaan. My God! Ada apa, my God? Mama Ati, itu mayat. Itu dilalurin. Tuh nggak bergerak. Tunggu. Buruan ada mayat itu. Ini semua karena penglaris rambut kuntilanak. Ditambah uang peninggalan ibu. Makanya gue bisa beli mobil bagus kayak begini. Tapi kira-kira siapa lagi yang bisa gue jadiin tumbal? Pak RT, sudah hubungin polisi. Apaan tuh? RT, ngomong-ngomong ini mayat dari kampung mana ya? Belum tahu juga sih, Jak. Soalnya nggak ada tanda pengenal di tubuhnya. Sial. Pikir ada apa? Ternyata mayatnya si Jono ditemuin. Za, lo ngerasa nggak sih gerak-gerik Mas Indra mencurigakan? Iya, Bal, gerak-geriknya mencurigakan. Ada yang aneh gue rasa nih. Kita tanya langsung aja. Siapa tahu dia ada hubungannya dengan mayat ini. Mas Indra. Mas, saya pengen nanya. Mau apa lo pada? Kita mau nanya, kenapa Mas buru-buru ke mobil? Suka-suka gue dong. Mau mobil gue? Kenapa emang ya? Tadi saya sempat ngeliat Mas Indra, ketika ngeliat jenazah itu, Mas Indra seperti gelisah. Dan gerak-gerik Mas Indra mencurigakan.
Jadi maksud lu gue yang bunuh mayat itu? Jangan asal fitnah lo berdua ya. Si bocah aja lu berdua lu. Gue ngerasa dia ada kaitannya sama jenazah itu. Sama bang, gerak-geriknya mencurigakan. Halo, assalamualaikum. Oh ya, ini dengan siapa ya? Oh, Bapak Johan, bapaknya Arif. Oke, siap Pak. Nanti saya kirim alamatnya, Bapak bisa jemput Arif di sana. Oke, waalaikumsalam Pak. Bal, alhamdulillah konten gua dilihat sama bapaknya Arif. Yaudah kalau gitu lo urus orang tua Arif biar gue urus jenazah itu. Soto. Bapak, Ibu, soto. Soto ayam, sotonya Pak, Bu. Soto. Om, kok nggak ada yang beli? Iya, Rif. Mungkin orang-orang masih pada trauma sama soto ayamnya, Om. Gara-gara Om difitnah kemarin pakai daging tikus. Arif percaya kok kalau Om nggak pakai daging tikus. Enggak lah, Rif. Om kan pakai daging ayam. Arif kan bisa lihat sendiri. Udah gitu sayurannya juga bersih-bersih, seger-seger. Semoga laku ya Om. Amin, Rif. Yaudah yuk, kita teriak lagi. Mudah-mudahan ada pembeli yang lain yuk. Yuk. Soto ayam. Tuh, siapa sih ini nelpon? Halo? Apa? Aduh, kok mendadak banget sih? Mau ke rumah gue sekarang? Yah, suami gue juga lagi gak ada di rumah lagi meeting sama teman-teman kantornya. Ya udah deh, nanti gue serok ya. Puspa? Oh, maaf ya, kamu gak apa-apa? Indra, aku nggak apa-apa. Ini mobil kamu? Oh, iya. Baru aja beli kemarin. Kayaknya bisa nih mobilnya Indra gue pinjam. Masih kelihatan bagus dan gak malu-maluin lagi. Indra, kamu mau nggak sih tolongin aku kali ini aja? Aku perlu banget nih rumah mewah sama mobil bagus kayak gini, Indra. Soalnya aku mau ngumpul gitu sama teman-teman arisan aku di rumah. Mau ya? Dasar orang miskin aja sombong lu. Udah miskin, mau ngaku-ngaku orang kaya. Gue bisa manfaatin dia buat tumbal nanti malam. Kamu pakai mobil ini? Iya. Pakai aja. Aku nggak pakai. Nah kalau soal rumah mewah, nanti aku hubungin teman aku. Ya ampun Indra, makasih banget ya. Kita kan baru kenal. Kamu baik banget sih mau nolongin aku. Suami aku aja nggak pernah tuh ngelakuin kayak gini. Oh ya? Iya, makasih Indra. Aduh, Indra baik banget sih. Coba aja aku nikah sama dia. Pasti kehidupan aku akan terjamin deh. Ini Arif ya. Mas, aku mau cerai sama kamu. Tanda tangan nih. Nih berkasnya nih semua. Puspa. Nih. Kamu dengar ya. Aku nggak mau pisah sama kamu dan aku mau mempertahankan rumah tangga ini. Aduh Mas, aku nggak bisa lagi Mas. Kan aku udah bilang kalau misalnya 1 bulan kamu nggak kaya-kaya juga, ya udah kita pisah, mau ngapain lagi? Aku capek Mas melarat terus hidup sama kamu. Aku lagi usaha. Ya usaha apa? Cuma soto doang, lama dong kayaknya. Nggak mau aku. Cepetan Mas, tanda tangan cepetan. Cepet. Aduh, tanda tangan aja lama banget sih. Cepetan dong Mas. Cepet.
Makanya jadi cowok tuh nggak usah ya sosok suci segala. Jadi miskin kan. Puspa, kamu nggak mau pikir-pikir lagi? Enggak. Aku udah bulat. Aku nggak mau melarat terus. Kamu juga orangnya nggak mau kerja keras lagi ya. Aku kan sedang berusaha, Puspa. Berusaha apa? Di sini, Pak. Mama, Papa. Kamu sering kemana aja? Akhirnya Mama kangen banget sama kamu. Arif juga. Akhirnya Arif ketemu juga. Mana orang yang selama ini jagain kamu? Om Salman. Pak Johan, apa kabar Pak? Salman? Oh, ternyata kamu yang selama ini selamatin anak saya. Saya cari-cari kamu kemana-mana, nggak pernah ketemu. Iya Pak, Sepung ini dan saya jualan soto di sini Pak. Foto di sini Pak. Padahal saya mau kasih tahu, kamu itu tidak bersalah. Atasan kamu yang fitnah kamu. Dia yang ternyata korupsi. Man, kamu boleh kembali lagi kerja ke tempat yang dulu. Saya yang jamin. Sebelumnya terima kasih atas tawarannya Pak. Tapi saya sekarang sudah mulai nyaman untuk jualan soto di sini Pak. Daripada di kantor, mohon maaf, saling sikut menyikut Pak. Ya udah kalau gitu, kamu tempatin ruko kosong saya. Kamu pakai ruko kosong saya gratis. Serius Pak? Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak. Sama-sama Man, saya yang makasih. Sekarang Arif sudah berkumpul lagi sama keluarga ya. Alhamdulillah. Mas Reja makasih ya. Sama-sama, Pak. Alhamdulillah, sekarang udah ketemu ya Arif ya. Oh, makin sakit sih di tangan. Saya sudah sediakan tumbal buat kamu. Tapi kasih waktu saya sampai tengah malam. Oh, Puspa pakai lama banget lagi. Kalau sampai tengah malam dia nggak datang, bisa-bisa gue yang jadi tumbal. Suara orang sih di belakang. Tolong! Lepas! Pergi! Pergi! Pergi, jangan ganggu aku! Pergi! 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 Puspa? Mas, tolongin aku, Mas. Aku dikejar-kejar kuntilanak, Mas. Iya, Mas. Aku mau ditumbalin sama Mas Indra, Mas. Gimana maksud kamu? Aku takut kuntilanak itu kejar-kejar aku terus, Mas. Mana kuntilanak? Udah tenang kamu ya. Mas.
Puspa, bangun Puspa. Mudah-mudahan aja si Puspa berhasil dijadikan tumbal sama kuntilanak. Kamu akan jadi tumbalku. Ya, alhamdulillah ya Pak Ustadz, tapi selama ini kita berhasil memecahkan semua kasus-kasus yang ada di kampung Kucrit. Iya, cuman gue heran ya, masih ada aja hantu yang nyari sepedanya lagi lah. Ada juga hantu yang meminta orang yang membunuhnya ketemu lah. Kok bisa ya Pak Ustadz? Bang, serius dikit kenapa sih? Ya kan gue cuma nanya Parjo, apa salahnya, ya kan? Canda mulu sih. Nih, jadi gini nih. Yang terpenting kalian, maksudnya Vero, Reza sama Iqbal, lebih semangat lagi bantu warga kampung Kucrit ya. Pastinya Pak Ustadz. Ada suara orang minta tolong Pak Ustadz. Iya, asal suara dari rumah Mas Indra nih. Ya udah, kalau gitu kita cek ke sono ya. Ayo, Ustadz. Apa sih? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ustaz, tolong Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Masih hidup Pak Ustadz. Tenang. Sekarang lebih baik ente jujur sama Andi. Apa yang menyebabkan kuntilanak itu mau membunuh ente? Saya pakai penglaris. Jangan-jangan ibu ente juga ente tumbalkan ke kuntilanak itu. Iya, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Bang, itu ibu abang sendiri bang. Pak Ustadz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz, dari dalam kuburnya keluar tikus Pak Ustadz. Ini mungkin balasan untuk Mas Indra karena dia sudah menaruh daging tikus di tempatnya Pak Salman Pak Ustadz. Semuanya tenang ya. Kalau gitu segera diuruk aja liang lahat. Biarkan tikus itu terkubur di dalam. Pak, tolong dibantu Pak. Iya Tante, nanti Lala coba ngomong ke Kak Reza, biar Kak Reza tuh bikin konten konsumsi sama Lala. Apa abis itu boleh? Indra. Gue ngusir. Mudah-mudahan enggak deh Mbak. Tapi kalau sampai iya, aduh dia pasti bakal kualat. Gue nggak perlu gue nggak perlu dipromosiin. Apa? Tampal, oh iya tampal pro. Pak Ustadz, banyak banget tikus Pak Ustadz. Ini juga nih mati nih. Dan julid aja lu. Maaf. Iya Mas, maaf Mas, saya belum selesai dialog. Masih ada ya? Nggak usah. Gue lagi nggak mau tanya. Ya. Nggak usah. Nggak ada yang perlu tanya. Nggak ada yang perlu ditanya lagi.